Ra'suz dzunub al-kadzib, induk dari segala bohong, induk dari segala dosa adalah bohong. Satu bohong akan ditutupi 100 bohong. Pertama, bohong nggak masuk Islam. Udah bohong, ternyata masuk Islam. Karena ibunya nggak tahu anaknya Islam, minta pemberkatan. Bohong 2. Nanti kalau anak lahir cucu mau minta baptis, bohong 3. Nanti pas acara hari besar, sebutkanlah kebenaran walaupun menyakitkan. Ibu, saya akan melanjutkan kehidupan saya. Saya akan masuk Islam. Walaupun ini menyakitkan bagi ibu, maafkan saya. Tapi inilah perjuangan cinta saya. Karena kalau satu bohong akan bohong terus. Bohong, 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 bohong. Iya kalau umur panjang, kalau umur pendek mati. Istrinya bilang Islam, ibunya bilang enggak. Itu jenazah jadi rebutan. Anak nanti bingung lagi. Jangan bohong. Jujur saja. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita bacakan via chat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya memiliki trauma dengan mertua. Saya merasa tertekan dan tidak nyaman. Bahkan hanya berpikir kalau saya baru akan bertemu dengan mereka. Sekarang mereka sudah sangat tua. Saya paham mereka tidak akan bisa terlalu menyakiti saya lagi. Tapi rasa trauma itu sulit dihilangkan. Bagaimana mengatasi hal ini, Ustaz? Salat sunat 2 rakaat, salat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, rakaataini lillahi ta'ala. Setelah salat sunat hajat, bawalah makanan yang sudah dimasak, bawakan kain sarung, bawakan mukena, bawakan bukaan puasa, datanglah. Assalamualaikum ibu bapak mertua, ini makanan buka puasa, ini kain sarung untuk sholat, ini mukena. Kita urus saja urusan kita, urusan dia serahkan pada Allah. Dicicipinya makanan nggak enak, kain sarungnya jelek, bajunya murahan, itulah ibadah. Itu namanya ibadah. Ada ibadah keluar darah, mati syahid. Ada ibadah keluar keringat, tawaf sa'i. Ada ibadah keluar uang, infak zakat sodakoh. Ada ibadah yang nggak keluar apa-apa, sabar. Sabar, sabar. Itulah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Ini adalah Ustaz yang via chat. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika anak perempuan SMP dekat dengan temannya laki-laki? Sudah diberitahu dalam agama tidak boleh bilangnya iya, tapi ternyata masih chattingan diam-diam. Nah, bagaimana yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya punya keponakan perempuan. Saya nggak sanggup menjaganya. Saya ustadz. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya di luar. Saya sadar dengan kelemahan saya, ponakan saya, laki-laki, perempuan, wajib mondok. Saya nggak sanggup mengontrol handphonenya. Saya nggak sanggup ngontrol laptopnya. Apa yang dia tonton, nggak sanggup. Anak saya nanti kalau tamat SD mondok. Kemarin buka puasa, saya bawa ke pondok, saya suruh jalan-jalan, lihat kamarnya, lihat dapurnya. Berawal dari jalan-jalan, nanti suka, lalu dia mondok. Saya nggak bisa menjaga kalau di rumah. Wallahu a'lam. Ini adalah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya beberapa kali ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Namun karena anak saya selalu urung,
karena jika sekolah lagi pasti tidak bisa fokus mengurus anak. Tapi banyak yang menyayangkan sehingga saya sering goyah. Adakah nasihat untuk saya Ustadz, bagaimana baiknya? Pertama, kita mesti punya pendirian, jangan seperti baling-baling di atas bukit mengikut arah angin. Teman ngasih motivasi, semangat. Lihat anak, down. Gak bisa begitu. Perempuan itu prioritasnya anak, anak, anak. Anak tidak bisa dibayar pakai titel profesor, doktor. Anak tidak bisa dibayar dengan SPPD, uang tunjangan. Anak tidak bisa dibayar pakai sertifikat. Anak hanya bisa dengan kasih sayang pendidikan. Anak dulu. Prioritas anak. Nanti anak sudah 3, 4, 5 tahun SD, lanjutkan kuliah. Istri Ustadz Somad kuliah, ya. Bagaimana dengan anak? Ada yang jaga. Dia masuk kuliah pagi, sore sampai malam dengan anak. Kalau bisa ngatur waktu dengan baik, lanjutkan. Kalau mesti meninggalkan luar kota segala macam, prioritaskan anak skala prioritas. Nanti anak sudah agak cukup mampu, mandiri, lanjutkan kuliah. Kalau kuliah gagal, bisa diperbaiki. Kalau anak gagal, nggak bisa di-delete. Skripsi, tesis gagal, bisa tulis ulang. Kalau anak gagal, nggak bisa dibentuk ulang. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang yang via raise hand, ini sudah ada Ibu Tina Adriani. Silakan di open mic, open kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, titipan dari seorang sahabat. Yang pertama yang ingin dia tanyakan adalah, jika sebuah pernikahan siri, kemudian suami selama beberapa bulan tidak memberikan nafkah, apakah dengan sendirinya pernikahan itu terputus, maksudnya sudah jatuh talak atau bagaimana? Kemudian yang kedua, dalam rumah tangga teman saya ini memang sudah terjadi seperti kesenjangan, ada beberapa perselisihan. Nah, di suatu waktu mereka kemudian berselisih pendapat, kemudian istrinya tuh bilang begini, kalau seperti ini terus saya tidak kuat, saya minta pisah saja. Di saat itu juga sang suami langsung menjawab, ya baik, besok subuh saya keluar dari rumah. Nah, dalam situasi seperti itu tidak ada lagi pembicaraan apapun, suaminya besok pagi langsung keluar dari rumah. Apakah situasi tersebut sudah jatuh hulu atau belum, Ustadz? Demikian, terima kasih banyak Ustadz Abdul Somad. Barakallahu fikum. Semoga Ustadz dan seluruh panitia sehat-sehat. Terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami tidak memberikan nafkah zahir dan batin, menyakiti fisik, istri bisa mengadu ke hakim. Lalu hakim menjatuhkan talak 1. Itu namanya sirat ta'liq yang dibaca oleh suami. Masalahnya nikahnya tidak tercatat di KUA, sehingga istri tidak bisa mengadu ke pengadilan. Itulah maka saya selalu katakan, jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri. Masalahnya banyak. Nanti kalau suami mati, istri tidak bisa menuntut warisan. Istri yang lain tidak mau memberi karena tidak ada surat. Penisbatan anak bermasalah untuk akte dan lain-lain. Kalau suaminya nakal, istri tidak bisa menuntut. Nah, ini kejadian. Bagaimana solusinya? Solusinya suami itu dipanggil oleh wali. Wali perempuan ada 6. Ayah, kakek, adik, kakak laki-laki, adik laki-laki ayah, kakak laki-laki. Panggil wali. Wali suruh panggil laki-laki ini, suruh dia jatuhkan talak.
Itu satu-satunya cara. Jatuhkan talak,